Halo siswa-siswi SMPK Penabur Jakarta, kembali lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh Fisika SMP kelas 7 SMPK Penabur Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu unsur. Kita sekarang akan belajar mengenai senyawa. Sebelum kita belajar senyawa, akan lebih baik apabila kita belajar terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan molekul. Molekul merupakan gabungan atom-atom yang terjadi melalui ikatan kimia. Molekul dikelompokkan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri, paling kiri itu adalah rumus kimia dari unsur ataupun kelompok senyawanya. Nah, bagian tengah dan bagian kanan itu adalah contoh model atomnya. Yang bagian tengah model atomnya dengan bar atau dengan stick itu untuk menunjukkan ikatan kimianya, sedangkan yang bagian kanan itu model atom tanpa menyertakan lengan atau stick untuk ikatan kimianya. Pada model molekul senyawa, atom yang berbeda diberi warna yang berbeda. Seperti misalnya kita lihat pada gambar, untuk oksigen diberi warna merah pada model molekul H2O, sedangkan pada hidrogen diberi warna abu-abu. Berikutnya misalnya untuk NH3, N diberi warna merah untuk nitrogennya, sedangkan untuk hidrogennya diberikan warna abu-abu. Molekul unsur, dua atom atau lebih yang sejenis dan mengalami ikatan kimia melalui suatu reaksi kimia disebut dengan molekul unsur. Ini adalah contoh-contoh molekul unsur. Helium tidak bergabung dengan helium yang lain, atom helium yang lain, karena dia sudah sangat stabil di alam. Nah, contoh yang lain ini adalah hidrogen, oksigen, dan klorin merupakan atom sejenis, sehingga ini disebut dengan molekul unsur. Berikutnya ada ozon atau O3, merupakan molekul unsur yang terdiri dari 3 atom oksigen. Berikutnya adalah molekul fosfor yang tersusun atas 4 atom fosfor, sehingga molekul unsur fosfor bisa kita tulis P4. Kemudian berikutnya adalah atom sulfur atau belerang. 8 atom belerang membentuk molekul unsur belerang. Molekul senyawa. Molekul senyawa adalah 2 atom atau lebih atom yang berbeda jenis yang mengalami ikatan kimia melalui suatu reaksi kimia. Jadi kata kunci untuk senyawa adalah atom yang berbeda jenis mengalami ikatan kimia melalui suatu reaksi kimia. Bisa kita lihat di sini ada molekul air terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. 1 molekul karbon monoksida terdiri atas 1 atom karbon dan 1 atom oksigen. 1 molekul karbon dioksida terdiri atas 2 atom oksigen dan 1 atom karbon. 1 molekul garam dapur atau NaCl terdiri atas 1 atom Na dan 1 atom klorin. 1 molekul kalium hidroksida terdiri atas 1 atom kalium, 1 atom oksigen, dan 1 atom hidrogen. Pengertian senyawa. Senyawa adalah zat yang tersusun dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan yang tetap. Air atau H2O selalu tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Berikut ini adalah contoh rumus kimia dari air, yaitu H2O, dan ada molekul, model molekul senyawa air, yaitu yang merah itu untuk oksigen, dan yang putih ini untuk hidrogen. Ini adalah contoh air yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 1 gelas air terdapat jutaan, bahkan mungkin miliaran molekul H2O. Apabila jumlah oksigen yang berlebih, maka akan menjadi hidrogen peroksida atau H2O2 yang tersusun atas 2 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. Ini adalah rumus kimia hidrogen peroksida, yaitu H2O2, dan di bawahnya itu adalah model
molekul untuk H2O2. Yang putih itu untuk hidrogen dan yang merah itu untuk oksigen. Ini adalah penampakan atau wujud hidrogen peroksida dalam kehidupan sehari-hari, merupakan cairan yang berwarna biru yang sering digunakan untuk obat atau bahan untuk pasta gigi ataupun obat. Tabel perbedaan unsur dengan senyawa. Bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan tabel yang diambil dari buku paket kalian. Bisa kita lihat ada karakteristik unsur dan karakteristik senyawa. Kita lihat bahwa karakteristik unsur adalah unsur tersusun atas atom-atom sejenis, sedangkan senyawa tersusun dari atom-atom yang tidak sejenis. Unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi, sedangkan senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. Unsur bereaksi dengan unsur lain akan membentuk suatu senyawa, sedangkan senyawa bereaksi dengan senyawa yang lain akan membentuk suatu senyawa yang baru. Sifat atom-atom penyusun unsur sama dengan sifat unsur tersebut, sedangkan sifat dari senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusun senyawa tersebut. Karakteristik senyawa. Unsur penyusun pada suatu senyawa dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa, artinya reaksi yang hanya melibatkan perpindahan elektron, tidak melibatkan perpindahan proton dan neutron. Ini adalah contohnya, dari 2 molekul H2O diuraikan menjadi 2 molekul unsur hidrogen dan 1 molekul unsur oksigen. Cara menguraikannya adalah dengan elektrolisis. Bisa kita lihat pada kutub negatif akan terkumpul gas oksigen, sedangkan pada kutub positif akan terkumpul gas hidrogen. Atom unsur bereaksi dengan atom unsur lain akan membentuk suatu senyawa, dan sifat dari senyawa tersebut berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Maksudnya bagaimana ya? Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada logam sodium atau di sini adalah logam natrium bereaksi dengan gas klorin atau gas Cl akan menghasilkan garam dapur atau yang kita kenal dengan NaCl. Sifat-sifat unsur sebelum bereaksi itu kalau natrium atau sodium dia merupakan logam padat namun bisa diiris, jadi natrium itu adalah logam yang lunak meskipun padat tetapi lunak. Kemudian klorin itu adalah gas yang berwarna kuning dan sangat beracun, sedangkan natrium klorida sendiri dari wujudnya bisa kita lihat kristal padat yang berwarna putih. Jadi yang dari yang berwarna silver bertemu dengan gas berwarna kuning akan menghasilkan kristal berwarna putih. Natrium sendiri sangat reaktif, artinya mudah bereaksi dengan unsur yang lain, bahkan dengan air pun natrium akan menimbulkan suatu ledakan atau natrium dapat terbakar bila bertemu dengan atau direaksikan dengan air. Klorin merupakan gas yang sangat beracun, sedangkan setelah mereka bereaksi, sifat unsur atau sifat dari natrium ataupun klorin tidak kita temukan lagi dalam NaCl. Justru dalam NaCl kita mendapatkan suatu senyawa yang tidak beracun, berasa asin, dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Senyawa bereaksi dengan senyawa lain membentuk suatu senyawa yang baru. Contohnya adalah pada reaksi fotosintesis. Sebelum bereaksi, kita lihat di sebelah kiri itu adalah reaktan, artinya zat-zat yang terlibat dalam reaksi, dan yang di sebelah kanan tanda panah itu adalah produk atau zat-zat hasil dari reaksi. Kita lihat sebelum bereaksi, di sini senyawa yang terlibat adalah gas CO2 sebanyak 6 molekul dan 12 molekul H2O yang berwujud cair setelah bereaksi menghasilkan 1 molekul glukosa atau gula yang biasanya berwujudnya adalah padat, kemudian menghasilkan juga 6 molekul oksigen, 6 molekul unsur oksigen yang berwujud gas, dan 6 molekul H2O yang berwujud cair. Berikutnya, senyawa organik.
Senyawa organik adalah senyawa yang tersusun atas unsur karbon dan hidrogen, dan dapat mengandung unsur lain yaitu oksigen, belerang, dan nitrogen. Dan jika dibakar akan menghasilkan karbon dioksida. Contohnya adalah alkohol, metanol, asam cuka, glukosa, dan gula pasir. Berikut ini adalah contoh-contoh senyawa organik yang begitu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, minyak bumi, urea, bahkan plastik merupakan contoh senyawa organik. Ini adalah contoh dari urea yang mempunyai rumus kimia CONH2 dua kali. Berikutnya adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara unsur-unsur logam dengan unsur-unsur non-logam. Contohnya adalah senyawa pada kelompok asam, misalnya asam sulfat. Ini adalah asam sulfat yang punya rumus kimia H2SO4. Kelompok basa, misalnya soda api atau natrium hidroksida, yang memiliki rumus NaOH. Dan contoh lain adalah kelompok garam, soda ambu atau natrium karbonat. Nah, ini kita melihat kalau di sini contohnya adalah soda kue. Itu merupakan natrium bikarbonat yang memiliki rumus kimia NaHCO3. Kemudian kita juga dapat menghitung komposisi atom pada suatu senyawa. Caranya bisa kita lihat di sini ada H2SO4. Apa artinya H2SO4? Artinya terdapat satu molekul senyawa asam sulfat. Di dalam satu molekul asam sulfat terdiri atas 2 atom hidrogen, 1 atom belerang, dan 4 atom oksigen. Di sini S itu artinya dia hanya memiliki satu. Berikutnya CONH2 dua kali atau di sini kita sebut dengan urea. Jika tidak ada angkanya berarti dia dianggap memiliki satu. Sehingga bisa kita lihat dalam satu molekul senyawa urea terdapat 1 atom karbon, 1 atom oksigen, dan 1 dikalikan dengan 2 atom sehingga menghasilkan 2 atom nitrogen, dan 2 dikalikan dengan 2 atom hidrogen menjadi 4 atom hidrogen. Berikutnya 2NaOH artinya terdapat 2 molekul senyawa natrium hidroksida. Dalam 2 molekul senyawa natrium hidroksida terdapat 2 atom natrium, 2 atom oksigen, dan 2 atom hidrogen. Contoh berikutnya adalah 6CO2, artinya terdapat 6 molekul senyawa karbon dioksida. Sehingga dalam 6 molekul senyawa karbon dioksida terdiri atas 6 atom karbon, 6 dikalikan 2, yaitu sama dengan 12 atom oksigen. Contoh lain supaya kita lebih paham, 2CaOH dua kali. Apa artinya? Artinya terdapat 2 molekul kalsium hidroksida. Sehingga dalam 2 molekul kalsium hidroksida terdiri atas 2 atom kalsium, 2 dikalikan 2 atom oksigen, karena kita lihat di sini oksigen, 1 dikalikan dengan 2, artinya 2 dikalikan bilangan yang bagian depan, dia menghasilkan 4 atom oksigen. Berikutnya untuk hidrogennya, berarti 2 dikalikan dengan 1 kalikan 2, 2, sehingga menghasilkan 4 atom hidrogen. Jadi dalam 2 molekul kalsium hidroksida terdiri atas 2 atom kalsium, 4 atom oksigen, dan 4 atom hidrogen. Nah, demikian pembahasan kita mengenai senyawa. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai campuran. Jadi, setelah belajar mengenai unsur, dan kali ini belajar tentang senyawa, berikutnya kita akan belajar mengenai campuran. Selamat mempersiapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.